Haleluya. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Coba lihat kanan kiri, sapa dengan sukacita dan katakan Tuhan memberkati. Saudara boleh duduk kembali dan saya juga menyapa bagi setiap saudara yang menyaksikan secara online. Tidak peduli siapa presiden Amerika yang terpilih, percayalah tetap Tuhan berdaulat dan berkuasa atas Amerika. Kita percaya, katakan amin. Nah, saudara sekalian, kita masih akan belajar banyak tentang generosity atau kemurahan hati. Alkitab mencatat dalam perjanjian baru, ada seorang yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-36 sampai 41. Alkitab berkata, di Yope, di kota Yope di Israel, ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Ucapkan bersama saya keras, Tabita. Kerulang keras, Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Orang mengenal Tabita atau Dorcas sebagai perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu Tabita sakit lalu meninggal. Loh, orang banyak berbuat baik kok bisa sakit bahkan meninggal. Makanya orang berkata orang baik cepat matinya. Saudara. Kenapa? Karena rumah di surganya sudah selesai. Katakan yes. Ya, kalau gitu pastor saya mau panjang umur. Ya mari tetap berbuat baik tapi nanti waktunya Tuhan. Katakan amin. Tetapi saudaraku, kalau sampai ada orang panjang umur, itu jangan-jangan orang jahat saudaraku ya. Dan Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat, katakan amin. Nah, tetapi pada waktu itu Tabita sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruangan atas. Ayat 38, Lida atau kota Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Ayat 39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana di kota Yope, Petrus dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekat mayat daripada Tabita, dekat Petrus. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ayat 40, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ayat 41. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu atau Tabita itu hidup. Saudara sekalian, Alkitab mencatat ada seorang wanita yang tinggal di kota Yope. Dan wanita ini adalah orang yang percaya Yesus. Dia murid Tuhan bernama Tabita atau Dorcas. Nah yang menarik, Alkitab dengan jelas mencatat Tabita adalah seorang Kristen dari kota Yope, Israel yang kaya akan kebaikan. Saudara sekalian, arti nama Tabita adalah kijang yang cantik. Jadi saudara sekalian, saya yakin bahwa bukan soal hanya kecantikan secara fisik yang Tabita miliki, tetapi juga kecantikan karakter. Sehingga saudaraku, ketika Tabita mati, kematian Tabita ditangisi banyak orang yang pernah ditolongnya karena mereka kehilangan atas kematiannya. Lihat bagaimana para janda-janda menunjukkan baju dan pakaian yang adalah hasil daripada jahitan Tabita ketika masih hidup. Bagaimana Tabita menolong para wanita-wanita ini. Nah, saudara sekalian,
ingatlah baik-baik bahwa kematian akan dialami semua orang. Sehebat apapun kita, usia kita berapa, kematian akan datang. Bahkan kematian bisa datang kapanpun juga tanpa ada yang menduga. Dan lihat saudaraku, pertanyaannya, saat kita mati di dalam peti mati, pertanyaannya apa kesan dan kenangan orang tentang hidup kita? Apakah orang merasa kehilangan atas kepergian kita? Orang menangis merasa kehilangan kita? Atau jangan-jangan ketika kita ada di peti mati, orang ada yang bernafas lega, untung dia mati. Weh, si pembuat masalah sudah mati, lega kita semua. Pilihan ada di tangan kita. Saya berdoa biar pada waktu nanti semua kita ada di peti mati. Semua kita akan dikenal karena kita banyak berbuat baik. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah, kemuliaan nama Tuhan. Nah akhirnya Rasul Petrus mendoakan Tabita, lalu Tuhan membangkitkan Tabita kembali. Dia hidup kembali. Saya merenungkan apa tujuan Tuhan membangkitkan Tabita yang sudah mati. Bukankah dia lebih bahagia di sorga? Jawabannya karena tujuan Tuhan untuk membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Ternyata nama Yesus, ternyata Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Dia bisa membangkitkan yang mati jadi hidup kembali. Itu sebabnya barang siapa percaya pada Yesus, ia akan beroleh selamat. Katakan yes. Tujuannya kenapa Tuhan bangkitkan Tabita kembali dari kematian? Karena tugas Tabita waktu itu belum selesai. Dia masih harus bertugas menunjukkan kebaikan pada orang-orang pada zamannya. Kenapa Tuhan membangkitkan Tabita kembali? Saya yakin karena Tuhan mendengar doa dan tangisan orang-orang yang mencintai Tabita. Dengar baik-baik, ketika orang menangisi kepulangan seseorang, siapa tahu itu didengar Tuhan. Jangan sampai orang yang benci sama kita, yang pernah kita rugikan, berdoa kepada Tuhan, dan doa mereka dijawab, dan itu akan mengerikan buat kita. Nah, saudara sekalian, Tabita adalah orang Kristen yang kaya kebaikan. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Rich in Kindness, kaya kebaikan. Nah, kalau kita belajar, di dalam kekristenan ada dua ekstrem pengajaran. Yang pertama, ada orang, ada gereja yang menekankan iman percayanya kepada Yesus. Bukan kepada good deeds atau perbuatan baik. Sehingga orang-orang ini berkata, yang penting iman percaya pada Yesus. Nggak usah mementingkan perbuatan kita. Dan lalu kemudian ada juga orang percaya yang menekankan perbuatan baik. Pokoknya kamu harus berbuat baik, harus banyak berbuat baik. Nah, sekarang pertanyaannya, saudaraku, mana yang penting? Mana yang harus dikerjakan? Mari kita tidak memakai opini gereja, kita tidak memakai opini pendeta, tapi kita kembali apa yang Alkitab ajarkan. Efesus pasal yang kedua, ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Saudara dan saya karena kasih karunia diselamatkan. Katakan amin. Oleh iman. Ketika kita percaya Yesus, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara sekalian, lihat bagaimana perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Sebaik apapun seseorang, walaupun dia korban jutaan US dollar untuk menolong orang-orang miskin, tanpa dia percaya Yesus, tetap dia tidak akan dapat keselamatan di surga. Alkitab berkata, percaya Yesus, kita akan beroleh keselamatan. Tepuk tangan yang meriah, kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Tapi ingat, ayat ini jangan cuma berhenti di sini. Lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-10. Paulus berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Baca sama-sama, untuk apa diciptakan? Untuk melakukan pekerjaan baik.
untuk berbuat baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Ternyata setelah kita diselamatkan, kita harus melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik. Karena kita diciptakan oleh Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, dari 3 ayat ini, Alkitab mengajarkan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman percaya pada Yesus. Katakan yes. Tapi setelah diselamatkan, kita harus berbuat baik sebab Tuhan kita maha baik. Siapa percaya Tuhan kita maha baik? Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, God is good. Kalau dia baik, maka kita anak-anaknya juga harus apa? Berbuat baik. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, jadi keseimbangan. Memang kita tidak bisa selamat karena perbuatan baik kita. Kita hanya selamat karena percaya Yesus. Tapi setelah kita diselamatkan, kita harus mengerjakan perbuatan baik. Untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan yang baik. Nah, ini keseimbangan yang harus kita kerjakan. Kenapa ada orang tidak seimbang? Yang penting kasih karunia, yang penting iman. Oh, saya berkata bagus, itu Alkitab ajarkan. Tapi jangan lupa, walaupun iman seseorang hebat, tapi kalau perbuatannya di kerjaan, perkataannya di sosial media, mencaci maki, menjelekkan orang, maaf kata, yang dilihat dunia bukan banyaknya doa kita lebih dulu. Yang dilihat oleh orang dunia adalah kebaikan dalam perkataan dan perbuatan kita. Yang setuju, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lebih mereka katakan haleluya. Nah, apa sih untungnya untuk jadi kaya dalam kebaikan? Amsal 11 ayat 17 berkata demikian. Orang yang baik hati menguntungkan dirinya. Lihat. Sebelum orang lain dapat keuntungan, kita dulu yang untung saat berbuat baik. Orang yang kejam merugikan dirinya. The Message Bible berkata, when you are kind to others, you help yourself. Saat kita baik dengan orang lain, saat kita kaya kebaikan, kita ini sedang menolong diri kita sendiri. Kita ini sedang menguntungkan diri kita sendiri. Katakan amin. When you are cruel to others, you are hurt yourself. Saat kita jahat, kejam terhadap orang lain, itu ternyata melukai diri kita sendiri, merugikan diri kita sendiri. Nah, ini ayat menjelaskan buat kita bahwa saat kita kaya kebaikan, kita sendiri yang diuntungkan lebih dulu. Katakan yes. Nah, keuntungan jadi kaya kebaikan itu apa? Mempermuliakan nama Yesus. Lihat bagaimana Yesus sendiri berkata, biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang. Apa terang yang bercahaya? Apa tiba-tiba Anda datang ke kerajaan bawa lampu yang terang? No. Terang yang bercahaya adalah melalui perbuatan baik kita, orang bisa melihat dan mempermuliakan Bapa yang di sorga. Katakan amin. Keuntungan jadi kaya kebaikan memberkati hidup banyak orang. Orang berasa wow, perkataannya jadi berkat. Wow, tulisannya menguatkan saya. Wow, tindakannya membuat saya adem, bersemangat pada Tuhan. Ataukah sebaliknya? Lalu juga membawa orang kepada Yesus. Wow, kalau Tuhanmu baik seperti kamu, aku mau ikut percaya kepada Yesus. Menjadi taburan baik yang akan dituai kembali. Saudara sekalian, percayalah hukum tabur tuai. Apa yang kau tanam hari ini pasti akan kau tuai. Dan lihat saudaraku, bahwa setiap kebaikan kita itu adalah benih yang sedang kita tanam hari ini. Yang akan dituai bukan cuma kita, tapi generasi anak cucu kita. Tidak selamanya kita menanam dan kita menuai sekarang. Tapi Anda mengerti, ada waktunya anak cucu kita yang akan menuai. Contohnya, kalau Anda menanam biji yaitu durian, atau Anda menanam tunas durian, Anda mengerti, saudaraku, bahwa benih durian itu, saudaraku, mungkin sampai kita mati, mungkin 10 tahun lagi kita dipanggil Tuhan, kita sudah mati, dan kita belum menikmati buah durian yang kita tanam. Tapi ketika 25 tahun pohon itu mulai berbuah,
maka yang menikmati adalah anak cucu kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Demikian juga taburan kebaikan bahkan akan mengumpulkan upah di sorga. Yesus berkata, kumpulkan harta bukan cuma di bumi. Karena di bumi bisa dicuri, bisa dirusak oleh ngengat dan oleh yang lain. Tapi kumpulkan juga harta di sorga. Melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, mari kita meneladani kehidupan Tabita. Dia adalah orang Kristen, orang percaya, murid Yesus yang hebat imannya, tapi juga hebat perbuatan baiknya. Katakan amin. Nah, rahasia jadi kaya kebaikan, kita akan belajar dari Tabita. Yang pertama, answer the available needs. Jawablah kebutuhan yang ada. Jawablah kebutuhan yang ada. Lihat bagaimana Tabita ditangisi oleh banyak wanita janda. Karena mereka kehilangan. Kenapa? Karena Tabita menjawab kebutuhan yang ada di sekitarnya. Dengan dia menolong banyak orang-orang miskin. Karena pada waktu itu dia melihat ada banyak wanita janda yang hidupnya susah, yang tidak punya pakaian. Maka dia menjadi jawaban bagi kebutuhan mereka. Amsal 21 ayat 13 berkata, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah. Ingat, Alkitab berkata jeritan orang lemah. Bukan hanya orang miskin. Orang lemah itu siapa? Orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sedang lemah. Lihat, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah. Tidak akan menerima jawaban. Kalau ia sendiri berseru-seru. Jelas akhirnya doa kita terhalang saat kita tidak mau menjawab kebutuhan jeritan yang ada di sekitar kita. Nah, jeritan yang tidak boleh kita abaikan adalah jeritan hati orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sedang lemah. Itu bisa jadi adalah orang-orang miskin di sekitar kita, bisa juga keluarga kita. Mungkin pasangan kita sedang lemah dan sedang membutuhkan pertolongan. Itu mungkin juga orang tua kita yang sedang membutuhkan pertolongan untuk anaknya mencuci piring, ya kan, di rumah. Dan saudara sekalian, mungkin juga adalah jeritan hati pendeta. Ketika pendeta berkata, kami masih butuh banyak volunteer untuk mengerjakan ini dan itu. Butuh lagi banyak pelayan Tuhan untuk siap melayani. Nah, saudaraku, ada juga jeritan teman-teman kerja kita, komunitas kita yang membutuhkan pertolongan. Jangan tutup telinga saudara. Mari jadi jawaban bagi kebutuhan yang ada. Jeritan yang tidak boleh kita abaikan juga adalah jeritan hati Tuhan yang sedang membutuhkan hidup kita. Berpartner dalam melayani Dia, membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Bahkan berkorban, yang mau mendengar jeritan hati Tuhan. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jawablah kebutuhan yang ada. Caranya bagaimana? Buka mata terhadap setiap kebutuhan di sekitar kita. Saudara, ada banyak orang punya mimpi besar. Aku mau mengubah dunia. Aku mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, mulailah dari kebutuhan yang ada di sekitar kita. Ada banyak orang, saudaraku, seringkali hanya melihat yang di luar, yang jauh. Padahal di dekatnya ada kebutuhan, ada jeritan yang sedang meminta tolong. Tapi kita tidak peduli. Ada banyak orang cuman sibuk lihat kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, sibuk mengkritik, sibuk menghakimi. Dan Anda tahu bahwa orang yang cuman sibuk mengkritik, dia tidak punya waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yang perlu kita lihat bukan soal kekurangan orang, tapi kebutuhan apa, jeritan hati apa yang perlu untuk kita jawab. Nah, saudara sekalian, lakukan apa yang bisa dilakukan. Setelah Anda membuka mata, oh anak saya perlu perhatian untuk family time. Lalu kemudian lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Dan kemudian rela berkorban. Dan prinsip ini menjawab kebutuhan. Ini bukan cuma prinsip rohani.
Tetapi ini prinsip dalam semua area hidup kita. Kalau saudara dan saya menjadi jawaban bagi kebutuhan orang-orang, jawaban bagi kebutuhan yang Tuhan inginkan, percayalah hidup kita akan kaya, akan kebaikan, bahkan diberkati Tuhan luar biasa. Ada seorang pria yang bernama Jeff Bezos. Saudara sekalian, dia ini adalah seorang insinyur elektro, lulusan daripada Princeton University di New Jersey, 1 jam dari Philadelphia. Setelah Jeff Bezos lulus dari kuliah, ia tidak buru-buru langsung jadi pengusaha, entrepreneur. Tetapi Jeff Bezos sadar semua ilmu yang dia sudah pelajari di kuliah perlu diaplikasikan dalam dunia kerja. Maka dia akhirnya berkeputusan selama 8 tahun dia bekerja saudaraku di Wall Street menjadi seorang investment banker, di mana dia di sana belajar, dia mulai memperkaya keahliannya, dia mulai belajar tentang bisnis itu bagaimana, tentang cara-cara itu bagaimana dan sebagainya. Nah, akhirnya saudaraku, setelah Jeff Bezos kerja 8 tahun di sana, dia mulai mempelajari, dia mulai saudaraku menambah pengetahuannya, sehingga akhirnya dia bermimpi untuk bisa membuat sebuah bisnis yang baru, yang berbasis dengan teknologi. Dan dia mulai berpikir 3 kerangka pikiran. Dan ini adalah hal yang penting. Yang pertama dia berpikir, bisnis apa yang dibutuhkan dan disukai oleh customer. Customer orang banyak lagi perlu apa? Dan dia memikirkan kalau aku bisa jawab kebutuhan customer, maka aku akan punya perusahaan yang hebat. Pertanyaan yang kedua ditanya pada dirinya adalah bisnis apa yang akan mendatangkan profit jangka panjang. Tidak profit yang cuma jangka pendek, tapi kemudian habis. Yang hanya sebentar kaya, tapi kemudian tidak jangka panjang. Jadi dia berpikir, nggak apa-apa, usahanya yang penting bisnisnya untungnya long term. Lalu kerangka berpikir yang ketiga yang dimiliki oleh Jeff Bezos adalah bisnis apa secara teknologi yang akhirnya bisa mudah diaplikasikan oleh banyak orang. Nah, akhirnya dia terus mempertanyakan 3 hal ini. Sampai akhirnya Jeff Bezos mulai memimpikan dan mulai merencanakan membuat sebuah perusahaan di mana akan membuat semua customernya terjawab kebutuhannya. Sehingga customernya akan bilang, wow ini perusahaan hebat. Dan Anda mengerti akhirnya dia mulai dengan menjual secara online buku di mana ada 12 juta judul buku yang dia jual. Dan di awal dia mulai merintis supaya orang cuman gampang tinggal klik, maka besok buku itu sudah tiba di depan pintu rumah mereka. Dan akhirnya Anda tahu, itulah Amazon yang akhirnya hari ini bukan hanya menjual 12 juta buku, tapi apapun yang Anda cari itu ada di Amazon. Kecuali 2, Anda tidak bisa cari Yesus di sana karena Yesus tidak dijual di Amazon. Anda harus datang pada Yesus sendiri. Yang kedua, Anda tidak bisa cari jodoh di Amazon. Anda harus datang kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah atau kemuliaan nama Tuhan. Nah, lihat Jeff Bezos berhasil. Bahkan hari ini Amazon, saudaraku, jadi perusahaan yang mengalahkan saudaraku, perusahaan-perusahaan yang lain dalam soal penjualan online. Bahkan Anda mengerti saudaraku, Jeff Bezos menjadi orang yang terkaya nomor sekian di Amerika. Dimulai dari apa? Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh customer. Kalau aku bisa jawab dan akhirnya aku bisa jadi jawaban, maka aku akan sukses. Ada banyak pengusaha salah. Kenapa? Yang dipikir gini, aku punya ini, gimana orang mau beli dan aku dapat untung yang banyak. Itu salah. Tapi yang Jeff Bezos pertama pikirkan, apa kebutuhan orang-orang di sekitarku? Keinginan mereka apa? Kalau aku bisa jawab dengan mudah, aku akan berhasil. Hal yang sama dalam hidup ini. Lihat, buka mata, jadilah jawaban bagi kebutuhan yang ada. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua sekarang, rahasia jadi kaya kebaikan. Gunakan kelebihanmu untuk menjadi berkat.
Use your skills to be a blessing. Gunakan kelebihan saudara untuk menjadi berkat. Tabita, dia mempergunakan kelebihannya. Yaitu apa? Pinter jahit pakaian. Dia gunakan kelebihannya untuk bisa menjahit. Untuk menjahit baju bagi orang miskin. Saudara sekalian, Tabita mungkin tidak pandai masak. Itu sebabnya dia tidak memberi makanan dengan masak sendiri. Tetapi Tabita punya kelebihan pandai jahit. Makanya mungkin selain dia jual pakaian, tapi dia juga buat bagi orang-orang miskin. Dan akhirnya Tabita menggunakan kelebihannya untuk jadi berkat. 2 Korintus 8 ayat 14 berkata, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Apa kelebihan saudara hari ini? Pakailah kelebihan saudara untuk mencukupkan kekurangan orang lain, kebutuhan orang lain. Mungkin Anda punya kelebihan soal uang, Anda mungkin punya kelebihan soal talenta, kepandaian tertentu dan sebagainya. Pakai itu untuk mencukupkan kekurangan orang lain. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan. Saudara sekalian, mari kita belajar. Gunakan keahlian kita. Saudara mungkin tidak ahli dalam olahraga. Tapi saudara kalau suruh ngatur manajemen itu rapi sekali. Dan pakai keahlianmu itu jadi berkat. Katakan amin. Saudara yang berkelebihan harta. Anda pakai itu untuk apa? Menjadi saluran berkat. Caranya bagaimana? Gali dan kembangkan setiap potensimu. Saudara, jangan cuma lihat kekurangan kita. Lihat ada kelebihan-kelebihan kita. Tidak ada yang amin. Ingat kita semua adalah apa? Masterpiece-nya Tuhan. Karya agungnya Tuhan. Katakan amin. Maka percayalah saudara itu punya kelebihan-kelebihan. Dan gunakan, gali, kembangkan potensi saudara. Hai para orang-orang tua, mungkin di kerjaan ada yang berkata, Pastor Lukas, saya udah enggak muda lagi, saya udah kalah bersaing dengan yang masih muda-muda di kerjaan. Betul, secara tenaga Anda mungkin kalah dengan yang muda. Tapi saudara, Anda punya potensi besar, gali dan kembangkan, katakan amin. Mungkin Anda secara kecepatan kalah dengan yang lebih muda. Tapi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di kerjaan, Anda orang yang teliti. Anda orang yang tekun, bekerja keras. Percayalah melalui itu Tuhan bisa pakai dan berkati saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jangan kelebihannya gosip saudara. Nah, saudara sekalian, di Jepang, orang Jepang itu suka makan saus tomat. Nah, di Jepang itu ada dua merek saus tomat yang terkenal. Kogame dan Morinaga. Dua merek ini sama-sama bersaing. Rasanya pun mirip. Ya, tidak jauh beda. Tetapi ternyata, saudara sekalian, disurvei bahwa penjualan Kogame lebih besar 3 kali lipat daripada penjualan saus tomat saingannya Morinaga. Dan itu terjadi. Sampai suatu hari pemilik daripada Morinaga bertanya-tanya apa yang membedakan. Padahal sama-sama yaitu rasanya hebat. Promosinya juga sama. Tapi kenapa orang lebih banyak membeli Kagome? Anda tahu akhirnya pemilik Morinaga membuat sebuah perubahan. Apa yang dia rubah? Bukan rasanya. Tapi yang dia rubah adalah kemasan daripada Morinaga. Di mana akhirnya dari botol yang akhirnya kecil mulutnya dan akhirnya orang harus buang tenaga untuk mengeluarkan tomat. Dirubah menjadi kemasan yang lebar mulutnya. Sehingga dengan sendok pun bisa disendok. Dan akhirnya dengan mudah dituangkan. Dan Anda mengerti kalau mudah dituangkan lebih cepat habis. Dan kalau cepat habis tomatnya akan cepat apa? Beli lagi. Dan hanya karena perubahan kecil kemasannya, akhirnya penjualan Morinaga berkembang bahkan mengalahkan pesaingnya. Kesimpulannya apa?
Dengan menangani masalah kecil, dengan ide yang kita kembangkan, maka akhirnya kita akan mendapat hasil yang lebih luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bob Sadino almarhum, salah seorang konglomerat Indonesia yang sudah meninggal. Bagaimana dia bisa menembus pasaran penjualan telur ayam ke Eropa. Pesaingnya dari Brasil, pesaingnya dari negara-negara lain yang sudah menguasai pasar Eropa. Lalu Bob Sadino akhirnya menggali potensinya. Dia lihat bahwa orang Eropa suka bunga. Dan Anda mengerti yang namanya bunga itu disukai banyak orang. Ya, apalagi bunga bank. Istri-istri suka banget, saudara. Nah, Anda tahu apa yang terjadi, saudaraku. Akhirnya Bob Sadino melihat, oh di Eropa itu bunga tulip banyak murah. Tapi yang mahal adalah bunga anggrek. Sementara di Indonesia bunga anggrek murah. Karena siapapun bisa menanam dan gampang. Anda mengerti, Bob Sadino akhirnya buat terobosan. Jual ayam, telur ayam. Tapi setiap satu paket telur ayam diberi bonus 1 tangkai bunga anggrek. Hanya itu saja. Meledak di pasaran. Dan akhirnya dia kuasai pasaran penjualan telur di Eropa. Gali dan kembangkan potensi yang ada dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Berikutnya saudara sekalian, jangan pelit berbagi ilmu. Nah, ada orang itu saudaraku, kalau dia punya ilmu, pelit sekali berbagi. Kalau ditanya orang pura-pura nggak tahu, simpen rahasia. Orang demikian justru tidak akan berkembang. Percayalah, orang yang bermurah hati akan beroleh kemurahan. Orang yang suka membagi ilmunya, justru dia akan diisi Tuhan kembali ilmu-ilmu yang baru. Katakan yes. Ibarat Anda tahu bak air, kalau dikuras di airnya dihabiskan, akan diisi air yang baru lagi. Katakan amin. Saya tahu di sini ada beberapa orang yang punya hati, siapapun mau belajar tentang ini, tentang itu, dia dengan murah hati ajari. Tidak heran hidup orang itu semakin diberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, terkadang ada beberapa hamba Tuhan yang SMS WhatsApp saya. Pastor Lukas, boleh nggak minta izin? Izin apa? Khotbah Bapak yang judul ini di YouTube. Boleh nggak saya khotbahkan jadi bahan khotbah saya? Saudara sekalian, saya bilang free, ambil aja. Oh, saya nggak minta apapun juga. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau saya menguras apa yang Tuhan beri pada saya bagikan free. Akibatnya justru Tuhan kasih pewahyuan baru yang tak pernah habis-habisnya. Hari ini mari jangan pelit ilmu. Kita harus berbagi ilmu. Tolonglah orang lain dengan ikhlas. Saudara, keikhlasan adalah modal utama Tuhan akan memakai hidup kita. Tuhan akan mengurapi dan mengangkat hidup kita. Ada satu ayat yang paling saya suka dalam Mazmur 73 ayat pertama. Enggak disebutkan, nanti Anda cari. Bahwa Tuhan berbuat baik dengan orang yang tulus hatinya. Saat kita tulus, saat kita murni menolong orang, kita baik, percayalah Tuhan menunjukkan kebaikan-kebaikannya. Bukan berarti setelah ini, saudaraku, semua yang jual makanan gratis, semua nggak ada yang dijual, bangkrut. Bukan. Anda tetap harus jual, nggak apa-apa. Tapi kalau ada bagian yang engkau harus tabur, engkau harus tulus, hidupmu akan diberkati. Percayalah, ketika kita menguras semua yang Tuhan beri buat kita akan diisi Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia jadi kaya kebaikan. Pergunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik. Use every opportunity to practice good deeds. Saudara, tidak selamanya kesempatan itu ada. Ingat, sebaik Tabita bisa mati. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kesempatan itu ada. Saudara sekalian, jangan berpikir, oh tunggu saya kaya raya. Saya akan jadi orang yang suka menabur untuk pekerjaan Tuhan. Jangan tunggu jadi kaya. Kenapa? Karena kesempatan tidak selalu ada. Oh kalau saya jadi orang yang punya waktu, saya baru mau melayani. No. Justru hari ini
belajarlah pergunakan setiap kesempatan. Karena Tuhan membangkitkan kembali Tabita dari kematian, sebab tugas Tabita waktu itu belum selesai. Sekarang saya tanya dengan saudara, hari ini Tabitanya di mana? Ditanya nggak jawab. Halo? Tabitanya di mana? Mati nggak akhirnya? Mati lagi nggak? Mati lagi. Di mana? Bukan di Philadelphia, di Israel. Di kota Yope. Tiba-tiba dia sakit lagi. Kira-kira waktu dia sakit dan mati, orang-orang yang mencintai dia, doakan lagi tidak? Doakan Tuhan. Mungkin rasul yang lain, mungkin rasul Lukas. Mendoakan sembuh bangkit. Gak bangkit-bangkit, tetap mati. Kenapa? Sebab tugasnya sudah selesai waktu itu. Tapi yang kedua, kenapa Tabita sekarang sudah mati dan tidak dibangkitkan lagi? Karena Tuhan sedang mau bangkitkan Tabita. Pak, apa nama saya Joko harus berubah jadi Tabita? No. Tetap Joko, tapi kaya kebaikan. Tepuk tangan yang meriah, kemuliaan. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, lihat Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kata bersama saya pasti menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sebelum kita jadi berkat bagi dunia, jangan lupakan jeritan orang-orang dekat kita. Caranya bagaimana? Jangan lelah berbuat baik. Terkadang kita bisa capek, lelah, kecewa, disalah ngerti, dijahati. Jangan berhenti berbuat baik. Buang egomu dan ganti dengan tindakan kasih. Seringkali kita ada ego kita, saya yang perlu ditolong, saya yang perlu diperhatikan. Kok saya harus menolong dan memperhatikan orang lain? Justru di situ. Orang kalau sudah ngerti kalimat Yesus, lebih berbahagia memberi daripada menerima, maka hidupnya akan berbahagia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin, saudaraku. Jangan melihat hasil, tetapi nikmati setiap proses. Ada banyak orang sudah baik, udah nolong, sudah berbuat melayani. Lah kok akhirnya saya dipentung, kok saya ditikam dari belakang, saya sudah nolong, kok saya sendiri kena masalah. Saudara sekalian, jangan pernah melihat hasil. Karena saya percaya hasil itu urusannya Tuhan. Yang penting lakukan sebaik mungkin. Yang pasti Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang kita lakukan dengan baik, Tuhan akan beri tuaian. Yang percaya, katakan, gunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik. Kesimpulannya, tunjukkan Kristus kepada dunia melalui perbuatan baik saudara. Orang dunia tidak melihat berapa panjang doa kita, berapa pandai Anda nyanyi di gereja. Tapi yang orang dunia mau lihat perbuatan baik kita. Jadilah kaya kebaikan sama seperti Bapakmu di surga yang maha baik. Alkitab mengajarkan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman percaya kepada Yesus. Perbuatan baik kita tidak pernah menyelamatkan. Setelah diselamatkan, kita harus berbuat baik, sebab Tuhan kita maha baik. Rahasia jadi kaya kebaikan yang pertama, jawablah kebutuhan yang ada. Dengarlah jeritan hati orang. Jeff Bezos, dia lihat apa kebutuhan orang-orang dan bagaimana dia jadi jawaban. Hidupnya berhasil. Yang kedua, gunakan kelebihanmu untuk menjadi berkat. Kalau Tuhan titipkan kelebihan-kelebihan dalam hidup kita, mari kita tolong kekurangan-kekurangan orang yang ada. Yang ketiga, pergunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik. Siapa diberkati dan siapa mau hidup dalam kemurahan demi kemurahan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa mau kaya dengan kebaikan, ayo berdiri bersama-sama. Datang pada Tuhan. Terima kasih.